Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Effendi dengan NIM 20042299. Saya mahasiswa dari Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Metode Penelitian Administrasi. Dan di dalam video ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan hasil PPT Proposal Penelitian Kualitatif Metode Penelitian Administrasi. Baiklah, di dalam video ini saya akan menyampaikan hasil penelitian kualitatif dari pengganti UAS ujian akhir semester saya. Di dalam video ini berikut saya bacakan hasil dari PPT Proposal Penelitian Kualitatif Metode Penelitian Administrasi. Judul dari proposal PPT penelitian kualitatif saya sendiri di sini yaitu reformasi birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kabupaten Solok Selatan. Yang pertama, bab 1, latar belakang masalah. Birokrasi merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan berbagai aspek seperti kelembagaan, sumber daya manusia, pelayanan publik, sistem dan prosedur yang dibuat dan dijalani oleh birokrasi itu sendiri. Di Indonesia sudah menjadi rahasia umum bahwa birokrasi yang dirasakan dan dikenal masyarakat masih kurang berjalan dengan baik. Dalam segi pelayanan pun masih dikatakan jauh dari kepuasan masyarakat. Seperti setiap pengurusan sesuatu di kantor pemerintah, masyarakat merasakan prosedur yang sangat berbelit-belit serta lambat dan membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang besar termasuk biaya-biaya tambahan. Belum lagi pelayanan yang kurang ramah, terjadinya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme dan lain-lainnya. Masih jelas di depan mata kita berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik bisa ditemui setiap hari. Masalah dalam birokrasi kini dan nanti memiliki karakteristik internal dan eksternal. Internal birokrasi berkenaan penyelenggaraan pemerintah dan juga pada sumber daya aparaturnya. Permasalahan internal tidak lepas dari masalah integritas, kinerja proses, bisnis, akuntabilitas, profesionalisme, efektivitas, serta efisien aparatur dalam bekerja yang terus dipertanyakan publik. Sedangkan permasalahan eksternal lebih kepada tarik-menarik kepentingan politik dalam birokrasi atau dikenal dengan politisasi birokrasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu birokrasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan bertanggung jawab pemerintahan Kabupaten Solok Selatan, yang dipimpin oleh secara kepala dinas berada di bawah bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan. DPMP TSP memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan satu pintu. Pelayanan perizinan ini memberikan dokumen sebagai bukti legalitas kepada pelaku usaha atau kegiatan tertentu. Sedangkan pelayanan non-perizinan ini pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya suatu kepada seseorang atau sekelompok terkait dengan kemudahan pelayanan dalam membentuk fasilitas fiskal dan informasi. Administrasi pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan ini sesuai kewenangan dan tugasnya dituntut untuk mampu memenuhi standar pelayanan publik yang berkelanjutan dan bertuntutan reformasi yang berkembang pada masyarakat. Di samping itu, administrasi pelayanan diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan administrasi pelayanan sesuai dengan sasaran dan tujuan organisasi. Hal ini berarti bahwa administrasi pelayanan publik berperan penting dalam menentukan suatu sistem pelayanan publik yang dijalankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan yang efektif, agar tercapainya tujuan yang lebih efektif dan hasil dan yang maksimal.
Pelayanan terpadu, rekomendasi dan perizinan merupakan salah satu terobosan kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam upaya mengantisipasi keluhan masyarakat dan menghadapi era globalisasi untuk meningkat daya saing serta terbitnya legalitas kegiatan masyarakat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Kepala DPMP TSP dalam menjalankan Permendagri nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan terpadu satu pintu daerah keberadaan DPMP TSP Kabupaten Solok Selatan sebagai satuan kerja perangkat memiliki tujuan dan sasaran mewujudkan Kabupaten Solok Selatan sebagai gerbang investasi dengan target DPMP TSP Kabupaten Solok Selatan yang menjadi percontohan dalam memberikan pelayanan perizinan terbaik di tingkat provinsi maupun skala nasional. Dalam mewujudkan tujuan investasi yang merupakan satu pergerakan peningkatan perekonomian DPMP TSP, Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu meningkatkan pelayanan yang prima dengan terus melakukan inovasi dalam mengakomodasi pengurusan perizinan dan non-perizinan sebagai dengan kebutuhan masyarakat dalam pelayanannya. Dalam pelaksanaan pelayanan pengurusan tidak lagi secara manual, tetapi sudah menggunakan sistem online. Adanya sistem pelayanan dan ketersediaan informasi secara elektronik dan non-elektronik, perizinan online, maklumat pelayanan, rencana strategis dinas, pengaduan online, survei kepuasan masyarakat, SKM, e-voting, serta indikator standar kepatuhan lainnya yang ditetapkan Ombudsman RI. Dan masuk kepada identifikasi masalah. Yang pertama, dengan mengacu pada latar belakang di bagian sebelumnya dan juga sesuai dengan judul yang akan dianalisis, maka dirumuskan beberapa pertanyaan atau masalah dalam penelitian sebagai berikut. Dan kedua, bagaimana peran reformasi birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan. Yang ketiga, apa saja faktor penghambat reformasi birokrasi publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan. Dan setelah itu masuk ke pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pentingnya masalah yang dijabarkan di atas, maka penelitian ini hanya terbatas pada peran reformasi birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kabupaten Solok Selatan. Dan selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah peran reformasi pada pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan meningkat. Dan selanjutnya tujuan penelitian untuk menganalisis peran informasi birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan untuk menganalisis faktor penghambat reformasi birokrasi di DPMP TSP Kabupaten Solok Selatan. Dan selanjutnya manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti. Yang pertama. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pertambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada pengambilan kebijakan dan bahan masuk bagi investasi yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dan selanjutnya masuk ke bab 2, kajian teori. Yang pertama, reformasi. Tujuan dari reformasi itu sendiri adalah untuk menata ulang kembali di berbagai bidang seperti politik umum, ekonomi, sosial, dan budaya. Masyarakat mengharapkan terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, beredikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Menurut Faisal Tamin 2004-12, reformasi adalah mengubah atau membuat suatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk di dalamnya
reformasi birokrasi dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Sepertinya Samudra Wibawa menyatakan bahwa reformasi adalah gerakan yang mengubah bentuk atau perilaku suatu tataan karena tataan tersebut tidak lagi disukai untuk tidak disesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien dan tidak bersih, tidak demokratis, dan sebagainya. Selain berupa reformasi, bergerakan perubahan bisa mengambil bentuk revolusi, transformasi, pembangunan, modernisasi, dan seterusnya. Semua istilah ini mempunyai hakikat yang kurang lebih sama, hanya berbeda dalam hal tempo, tujuan, pelaku, kelompok sasaran, lokasi, dan citra. Dan selanjutnya masuk ke birokrasi. Birokrasi adalah fenomena kehidupan yang setidaknya sejak abad dari 19 telah menjadi aktor sedemikian penting dalam sejarah umat manusia. Apabila orang ditanyakan tentang organisasi apakah yang paling mereka butuhkan dalam hidup, maka jawaban semua orang hampir pasti birokrasi. Sejak sebelum lahir sampai meninggalnya seseorang manusia yang hidup di dunia modern akan senantiasa berurusan dengan institusi pemerintahan yang kita kenal dengan nama birokrasi itu. Birokrasi memiliki setidaknya 3 konotasi atau makna utama. Salah satunya adalah pandangan tradisional tentang istilah yang didefinisikan oleh Weber dan dicirikan sebagai model Weberian, mengacu pada organisasi apapun masyarakat modern dan dengan beberapa karakteristik ideal seperti kesatuan komodo, garis yang lebih hierarki, pembagian kerja dan spesialis pencatatan, dan sistem merit untuk merekrutmen dan promosi, dan akhirnya aturan dan regulasi untuk mengatur hubungan dan organisasi pertunjukan. Dan selanjutnya masuk ke reformasi birokrasi. Yang pertama ada reformasi Orde Lama. Terjadinya transisi pemerintahan dari masa Hindia Belanda kepada Indonesia yang tidak hanya menimbulkan perdebatan mengenai bentuk negara dan pemerintahan. Pada masa Orde Lama, di awal kemerdekaan juga terjadi perdebatan mengenai bagaimana cara regulasi dalam birokrasi, khususnya mengenai stakeholder pada para birokrat. Yang kedua, reformasi Orde Baru. Era reformasi pada masa perubahan di masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde Baru pemerintah Soeharto ke masa selanjutnya. Awal dari pemerintah di era reformasi atau yang disebut sebagai masa transisi ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih demokrasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Dan selanjutnya kita masuk ke pelayanan publik. Sederhana, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan. Pemerintah memutuskan untuk ikut mengelola sektor pertanian, terutama penetapan harga beras, minyak goreng, cengkeh, dan tebu. Pada saat yang sama memutuskan untuk tidak mengelola sayur mayur, buah-buahan, dan kentang. Dalam perspektif kebijakan, hal-hal yang dipilih untuk dikerjakan oleh pemerintah dinilai bersifat strategis baik dari sudut politik maupun ekonomi. Konsekuensi dari keputusan pemerintah tersebut adalah perubahan dalam pemerintah dan penawaran barang dan jasa publik. Berdasarkan pemikiran ini, pelayanan publik adalah pengadaan barang dan jasa publik baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam pelayanan publik, efektivitas dan efisien saja tidak dapat dijadi patokan. Diperlukan ukuran lainnya yaitu keadilan, sebab tanpa ukuran itu ketimbangan pelayanan tidak dapat dihindari. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat. Meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak melayani, bukan yang dilayani. Dan selanjutnya masuk ke kerangka berpikir.
Kerangka pemikiran merupakan teori-teori yang digunakan oleh peneliti sesuai pedoman atau landasan dalam penelitian yang disusun dalam suatu pola pemikiran untuk memecahkan masalah penelitian. Dan demikian teori harus relevan dan sesuai dengan apa yang harus dibahas pada penelitian kali ini. Berdasarkan masalah-masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian akan mengemukakan teori-teori dari para ahli yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai kerangka pemikiran untuk menguraikan semua permasalahan tersebut menjadi sebuah penemuan baru yang didapatkan dalam objek yang penulis teliti. Dan selanjutnya kita masuk ke definisi konsep. Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial. Adapun batasan-batasan definisi konsep tersebut adalah: yang pertama, reformasi adalah mengubah atau membuat suatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk di dalamnya masyarakat birokrasi dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Yang kedua, pengertian birokrasi ini masih sering menimbulkan kontroversi yang konsepsi yang paling luas. Birokrasi sering disebut sebagai badan atau sektor pemerintah atau dalam konsepsi bahasa Inggris di sektor politik, public sector atau juga public service atau public administration. Yang ketiga, reformasi birokrasi adalah suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Reformasi birokrasi, ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses atau prosedur, namun juga keterkaitan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta salah satu tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan authority atau formal power kekuasaan. Selanjutnya masuk ke bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini berjenis kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni data yang berubah berkata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya. Jenis penelitian kualitatif ini mendeskripsikan permasalahan dan data melalui kata-kata atau kalimat yang saling terhubung sehingga mendapatkan hasil yang peneliti. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meningkatkan peneliti pada kondisi yang objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada generalisasi. Dan selanjutnya masuk jenis dan sumber data. Jenis dari sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang berdasarkan pada sumbernya. Jenis dan sumber data itu ada dua, yaitu: yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang diambil secara langsung di tempat pelaksanaan penelitian. Data primer ini dapat berupa opini subjek, dan data primer penelitian di sini adalah hasil observasi terhadap perilaku atau kejadian dan hasil penelitian dan wawancara dengan informan penelitian. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder yaitu adalah atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan diperoleh dari media elektronik, media cetak, atau perantara. Selain itu adalah sekunder juga dapat yang diperolehkan dari lokasi penelitian atau instansi terkait melalui dokumentasi berbagai laporan-laporan, buku-buku, dan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti dan dikaji. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Terkait dengan pengumpulan data yang sesuai dengan fokus dalam penelitian yang dipeneliti ambil, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: yang pertama, observasi. Observasi merupakan pengamatan penelitian dengan secara langsung ke lapangan, baik untuk menentukan data atau mengamati masalah yang terkait dengan peneliti tersebut.
Yang kedua, wawancara. Menurut Nazir 2004, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Kabupaten Solok Selatan. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku apapun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dari Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan ataupun buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan judul peneliti ini. Selanjutnya masuk ke daftar pustaka. Yang pertama, Afrinaldi Rustam 2021, Birokrasi di Era Milenial, Pekanbaru, Cahaya Firdaus. Yang kedua, Agus Dwianto 2008, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta, UGM Press. Yang ketiga, Ali Farasman 2009, Birokrasi dan Administrasi, USCRC Press. Yang keempat, Bambang Rudito DKK 2016, Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi, Jakarta Kencana. Yang kelima, Dahyar Daraba 2019, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, Jakarta Lesia Edi Effendi. Yang keenam, Tadja Kusuma 2013, Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi, Jakarta Eko. Prasojo 2019, Reformasi kedua melanjutkan estafet Reformasi Jakarta Salemba Humanika. Selanjutnya, Lijan Poltak Sinebela 2010, Reformasi Pelayanan Publik Bumi Aksara, Jakarta Moleong. Leksi J 2004, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung PT Remaja Rosda Karya. Selanjutnya, Martin Albrow, penerjemah M. Rusli Karim, Toto Daryanto 2004, Birokrasi Yogyakarta PT Tiara Wacana Yogya Renstra. Selanjutnya, Serdermayanti 2010, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi, Bandung Revika Aditama 2016. Selanjutnya, Tamin Faisal 2004, Reformasi Birokrasi, Jakarta Selatan, Belanti. Oke, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil proposal penelitian kualitatif. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.